Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian menyaksikan peristiwa penyembelihan hewan kurban di lingkungan tempat tinggal kalian? Dapatkah kalian menceritakannya kembali? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Semoga kalian dapat menceritakannya kembali lalu mensimulasikannya. Namun sebelum itu, masihkah kalian ingat materi ketentuan hewan kurban yang sudah kalian pelajari? Nah, untuk mempertajam ingatan kalian, bagaimana kalau kita saksikan video materi berikut ini? Anak-anakku sekalian, ketentuan penyembelihan hewan kurban yang pertama yaitu menyembelih menggunakan alat sembelih yang tajam. Alat sembelih yang biasa digunakan untuk menyembelih adalah golok, pisau, dan kapak. Hal ini bertujuan agar hewan yang disembelih dapat segera mati dan tidak merasakan sakit terlalu lama. Selain itu juga, jika alat sembelih yang digunakan itu tidak tajam, maka hukumnya akan menjadi makruh. Selain tidak boleh menggunakan alat yang tidak tajam, kita juga tidak boleh menggunakan kuku, tulang, atau gigi. Ketentuan penyembelihan hewan kurban yang kedua yaitu menutup mata hewan dengan daun atau kain. Tujuannya adalah agar hewan yang akan disembelih tidak melihat alat yang akan digunakan untuk menyembelih. Sehingga hewan kurban yang akan disembelih tidak ketakutan, mudah ngamuk, atau melarikan diri. Ketentuan penyembelihan hewan kurban yang ketiga yaitu menjauhkan tempat penyembelihan dari hewan lain yang akan disembelih. Hal ini bertujuan agar hewan lain tidak menyaksikan penyembelihan yang sedang berlangsung. Ketentuan penyembelihan hewan kurban yang keempat yaitu menghadap kiblat, baik penyembelih atau hewan yang akan disembelih. Anak-anakku sekalian, agar hewan yang disembelih dapat diarahkan ke arah kiblat, maka hewan tersebut dirobohkan ke sisi kiri sehingga tulang rusuknya berada menempel di tanah. Ketentuan penyembelihan hewan kurban yang kelima yaitu membaca lafaz basmalah jika hendak melakukan penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan penyembelihan hewan kurban yang keenam yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ketentuan penyembelihan hewan kurban yang ketujuh yaitu membaca niat dan doa kabul, baik penyembelihan yang dilakukan sendiri ataupun untuk orang lain. Adapun lafaz niat atau doa kabul untuk penyembelihan yang dilakukan sendiri yaitu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Sedangkan lafaz niat atau doa kabul untuk penyembelihan bagi orang lain yaitu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min fulan ya karim. Ketentuan penyembelihan hewan kurban yang ke-8 yaitu membaca takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketentuan penyembelihan hewan kurban yang ke-9 yaitu memotong leher hewan dengan sekali potongan. Anak-anakku sekalian,
Dalam hal pemotongan leher hewan kurban, terdapat beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan, terutama bagian-bagian leher hewan yang harus putus ketika disembelih. Bagian-bagian leher hewan tersebut adalah yang pertama, yaitu al-wajan. Al-wajan adalah dua urat tebal yang meliputi tenggorokan yang terdiri dari syaraf tunjang dan syaraf sisi. Dalam penyembelihan, al-wajan sunnah sampai putus. Yang kedua, yaitu hulqum. Hulqum adalah saluran pernafasan hewan yang akan disembelih. Dalam penyembelihan, hulqum wajib putus. Dan yang ketiga, yaitu al-marya'. Al-marya' adalah saluran tempat makanan dan minuman hewan yang akan disembelih. Dalam penyembelihan, al-marya' wajib putus. Ketentuan penyembelihan hewan kurban yang ke-10, yaitu membaca doa setelah penyembelihan. Adapun lafaz doa setelah penyembelihan yaitu sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Anak-anak yang Bapak banggakan, demikianlah materi kita pada hari ini dan dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa agar kurban seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hewan kurban tersebut harus disembelih sesuai ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Yang kedua, 10 ketentuan penyembelihan hewan kurban sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, hewan kurban harus disembelih menggunakan alat sembelih yang tajam. Yang kedua, hendaknya mata hewan yang akan disembelih ditutup menggunakan daun atau kain. Yang ketiga, menjauhkan lokasi penyembelihan dari hewan lain. Yang keempat, menghadap kiblat baik bagi penyembelih ataupun hewan yang akan disembelih. Yang kelima, membaca lafaz basmalah. Yang keenam, membaca sholawat Nabi. Yang ketujuh, membaca niat dan doa kabul. Yang kedelapan, membaca takbir sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, memotong leher hewan dengan sekali potongan. Dan yang ke-10, membaca doa setelah penyembelihan. Yang ketiga, 3 bagian leher hewan yang harus diperhatikan ketika melakukan penyembelihan hewan kurban adalah: yang pertama, al-wajan, yang kedua, hulqum, dan yang ketiga, al-marya'. Al-wajan dalam penyembelihan sunnah sampai putus, sedangkan hulqum dan al-marya' wajib sampai putus. Nah, untuk mempertajam pemahaman anak-anak tentang bagian leher hewan yang harus putus ketika disembelih, mari kita saksikan video materi berikut ini. Ketika menyembelih, jalur makanan dan nafas wajib putus. Sedangkan urat leher sunnah sampai putus. Nah, anak-anak sekalian, untuk mempertajam pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan kalian pelajari kembali dengan cara mendownload ringkasan materi pada link deskripsi video ini. Lalu, silahkan kerjakan latihan soal dengan cara mengklik link di bawahnya. Semoga bermanfaat dan tepuk tangan untuk kita semua.
akhiri, wallahu muwafiq il aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.